Hai para pelajar, selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajahi dunia dengan cara seru dan penuh wawasan. Kali ini, kita akan membahas negara di Asia Tenggara yang semakin mencuri perhatian dunia, yaitu Vietnam. Vietnam, yang dulu terkenal dengan perang gerilya melawan Amerika Serikat, kini telah bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan. Saat ini, Vietnam menjadi magnet bagi investasi besar dari perusahaan teknologi dunia, termasuk Apple. Tapi, mengapa Apple memilih Vietnam sebagai pusat produksinya? Dan, mengapa Indonesia, yang juga memiliki potensi besar, hanya mendapat sedikit investasi dari raksasa teknologi ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Vietnam terletak di semenanjung Indochina, berbatasan dengan Cina di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta Laut Cina Selatan di timur. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 3.000 km. Meski lebar dari barat ke timur relatif sempit, Hanoi adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, dengan bangunan kolonial Perancis dan pagoda kuno yang menjadi daya tarik wisata. Hanoi juga merupakan pusat politik dan budaya Vietnam. Mata uang Dong Vietnam VND dengan nilai tukar yang rendah. Vietnam menjadi destinasi menarik bagi investasi asing karena biaya produksi yang lebih murah. Bahasa Vietnam adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh negeri, meskipun terdapat beberapa bahasa lokal dari kelompok etnis minoritas. Dari penjajahan Prancis hingga penyatuan, Vietnam dijajah oleh Prancis sejak 1858 dan menjadi bagian dari Indochina Prancis bersama Kamboja dan Laos. Eksploitasi ekonomi dan pengenalan sistem barat memicu gerakan nasionalis, seperti Viet Minh yang dipimpin Ho Chi Minh. Perang Indochina Pertama, 1946 hingga 1954, antara Viet Minh dan Prancis berakhir dengan kekalahan Prancis di Dien Bien Phu. Perjanjian Jenewa membagi Vietnam menjadi dua, utara komunis dan selatan didukung barat. Ketegangan berlanjut ke Perang Vietnam, 1955 hingga 1975. Viet Cong menggunakan taktik gerilya untuk melawan Amerika dan Vietnam Selatan. Pada 1973, Amerika mundur, dan pada 1975, Saigon jatuh, menyatukan Vietnam di bawah komunis. Budaya Vietnam mencerminkan kekayaan dan keberagaman tradisi yang dipengaruhi oleh sejarah panjangnya. Dalam hal kuliner, Vietnam terkenal dengan makanan yang sehat dan segar. Salah satu hidangan ikoniknya adalah pho, sup mie yang sudah mendunia. Selain itu, ada juga banh mi, roti lapis khas dengan isian yang bervariasi, serta gui chuan atau spring rolls yang sering disajikan sebagai makanan ringan. Festival Tet, Tahun Baru Vietnam atau Tet Nguyen Dan, adalah perayaan terbesar yang menjadi momen penting untuk berkumpul bersama keluarga, menghormati leluhur, dan menjalankan berbagai tradisi seperti menyalakan petasan untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi di Vietnam. Menghormati orang tua dan leluhur merupakan prinsip utama yang diwujudkan dalam bentuk altar leluhur di rumah-rumah sebagai pusat spiritual keluarga. Meskipun secara resmi negara ini menerapkan ateisme di bawah pemerintahan komunis, mayoritas masyarakatnya menganut Buddha Mahayana.
yang dipadukan dengan kepercayaan lokal seperti Konfusianisme dan Taoisme. Selain itu, praktik agama tradisional seperti pemujaan terhadap leluhur dan dewa-dewa lokal juga masih banyak dilakukan. Tradisi lainnya yang khas adalah Aodai, pakaian tradisional yang sering dikenakan pada acara-acara penting, serta upacara pernikahan dan pemakaman yang syarat dengan simbolisme budaya. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya penghargaan orang Vietnam terhadap warisan dan adat istiadat mereka, yang terus dipertahankan di tengah perubahan zaman. Saat ini, Apple dan sejumlah perusahaan besar lainnya berbondong-bondong berinvestasi di Vietnam. Ada beberapa alasan utama mengapa Vietnam menjadi pilihan favorit. Pertama, stabilitas politik yang kuat di bawah sistem komunis membuat negara ini menawarkan keamanan dan kepastian bagi investor asing. Selain itu, Vietnam memiliki tenaga kerja yang kompeten dengan biaya yang relatif murah, sehingga menarik minat banyak perusahaan besar untuk mendirikan pabrik di sana. Lokasi strategis Vietnam yang berdekatan dengan Cina juga menjadi keuntungan tersendiri, memudahkan Apple dalam mengatur rantai pasokan global mereka. Di sisi lain, Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dengan populasi yang besar, masih kurang dilirik oleh perusahaan seperti Apple. Salah satu penyebab utamanya adalah regulasi yang kompleks dan birokrasi yang dianggap lambat, sehingga menghambat investasi. Selain itu, meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, infrastruktur manufakturnya masih tertinggal dibandingkan Vietnam. Hal ini membuat biaya operasional di Indonesia lebih tinggi, sehingga kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memaksimalkan efisiensi produksi mereka. Teknologi dan inovasi di Vietnam telah berkembang pesat, menjadikan negara ini pusat teknologi baru di Asia Tenggara. Selain Apple, perusahaan raksasa seperti Samsung dan Intel juga berinvestasi besar-besaran, mendirikan pabrik-pabrik canggih yang menjadi tulang punggung industri manufaktur di Vietnam. Salah satu faktor pendorong utama adalah dukungan kuat dari pemerintah, yang menawarkan insentif dan regulasi yang memudahkan untuk mengembangkan inovasi dan startup teknologi. Ini membuat Vietnam semakin unggul dalam bidang teknologi informasi dan manufaktur. Di luar sektor teknologi, Vietnam juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan industrinya. Negara ini juga adalah produsen utama kopi, beras, dan karet, serta memiliki cadangan mineral seperti bauksit, timah, dan fosfat. Sumber daya energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya, juga mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Kombinasi antara inovasi teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam ini membuat Vietnam semakin menarik bagi para investor global yang ingin mengembangkan bisnis mereka di Asia Tenggara. Meskipun mempertahankan ideologi komunis, Vietnam telah membuka diri terhadap pasar global dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara tetangga di Asia. Kebijakan luar negeri Vietnam yang pragmatis dan non-blok memungkinkan negara ini untuk menjalin kemitraan strategis tanpa terlalu bergantung pada satu kekuatan besar. Hubungannya dengan Cina, meski kadang tegang karena sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, tetap penting dalam konteks ekonomi dan perdagangan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan historis kedua negara. Dengan menjalankan diplomasi yang seimbang, Vietnam berhasil menarik investasi asing, memperkuat posisinya di ASEAN, dan menjaga stabilitas regional.
Nah, para pelajar, itulah Vietnam, negara yang dulu dikenal dengan perang gerilyanya. Namun kini menjadi salah satu pusat ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat. Dari kemenangan mereka melawan Amerika hingga menjadi pilihan utama investasi teknologi, Vietnam terus menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan global. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Murid Geo untuk terus mengikuti perjalanan kita menjelajahi negara-negara di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat belajar.